Oke, kembali di perkuliahan administrasi sistem komputer. Ya, kali ini kita akan belajar yaitu Samba ya, atau Samba server. Satu layanan di mana Samba ini memungkinkan ya kita bisa mengakses ya daripada drive ataupun printer di dalam satu jaringan ya gitu. Apa menggunakan protokol SMB ya gitu. Jadi nanti Anda bisa terhubung antara klien dan server seperti itu ya. Nah, menggunakan satu protokol SMB. Nah, protokol inilah yang dimiliki oleh Microsoft ya gitu. Nah, salah satu fungsi daripada Samba ini ya tentunya tadi ya sharing daripada directory ya gitu. Nah, untuk praktikum kita kali ini ya kita akan mencoba ya untuk melakukan satu skenarionya. Ini Ubuntu server 18.04 ya dengan IP 5600. Nanti kita setting NAT dan host only. Kemudian kliennya kita bisa menggunakan Windows XP dan juga Ubuntu ya. Nah, kita coba cek. Saya sudah punya Ubuntu desktop dan Windows XP, kemudian Ubuntu server ya. Oke, kita bisa setting di sini network ya. Oke, sesuai. Kita bisa jalankan saja. Nah, untuk menginstal satu aplikasi Samba ini ya namanya adalah Samba ya. Jadi nanti Anda bisa install dengan apt install Samba gitu. Oke, kita tunggu ya proses load daripada Ubuntu 18.04. Ya, bisa masuk. Oke, kita bisa update ya aplikasi Sambanya ya apt install Samba. Oke, yes. Agak lama ya. Jadi untuk instalasi daripada Samba ini.
Ya, cukup lama ya. Sabar. Ini juga tergantung daripada koneksi internet ya, tentu yang kita miliki ya. Oke, baik, 100% ya. Sip. Progress. Reading. Nah, ini bisa ditinggal ya sambil ngopi-ngopi ya. Oke, jadi sebenarnya Samba ini ya, selain tadi sharing directory, juga bisa sharing printer ya, gitu, ataupun resource yang ada di PC, baik itu klien ataupun maupun server ya. Nah, uh, Samba juga ya sebenarnya bisa kita gunakan sebagai primary domain controller. Jadi mengaktifkan daripada klien ya untuk bisa tergabung ke workgroup ya, untuk bisa uh, masuk ya menggunakan username dan password yang sudah disediakan oleh Samba server ya. Itu kita bisa gunakan ya, yang namanya Samba PDC. Selain itu juga ada Samba web ya, Samba Watch ya, dimana versi web itu biasa untuk mengkonfigur daripada printer ya, karena memang biasanya uh, di dalam kantor ya ataupun organisasi tertentu ya, biasanya kita membutuhkan sharing printer ya, sharing resource ya tertentu. Nah, itu kita bisa menggunakan Samba web. Samba web ya atau berbasis web itu cukup handal juga ya, ada beberapa yang perusahaan yang menggunakan itu juga. Oke, ya itu udah 99% ya progres. Ya, tinggal menunggu 100%. Oke, baik. Nah, ini sudah kita clear daripada layar. Nah, kita baca-baca kembali ya bahwa untuk melakukan satu apa memeriksa daripada
status Samba itu bisa menggunakan sistem CTL status SMBD ya. Nah, kita bisa menggunakan sistem CTL status SMBD ya. Nah, ini ya. Jadi aktif ya. Gitu. Nah, ini aktif. Nah, untuk agar firewallnya kita abaikan ya, jadi izinkan saja ya, UFW allow ya Samba. Nih, rulesnya sudah update. Baik, nanti dia akan mengizinkan daripada port 137 dan 138 untuk bisa koneksi di port 139 dan 445. Nah, untuk konfigurasinya itu ada di sini ya, smb.conf. smb.conf ini ada di file Samba ya. Kita bisa konfigur terlebih dahulu cp ya /etc Samba ya. Nah, ini dia smb.conf. Kita copy dulu ya menjadi asli ya. Samba smb.asli ya. Satu saat nanti kalau ada konfigurasi yang salah ya kita bisa kembalikan ya gitu. Oke, nano /etc samba smb.conf. Nah, di sini ya konfigurasinya ada di sini. Nah, kita bisa aktifkan ya beberapa, misalkan nih security user. Nah, kita bisa bagi dua saja ya. Nah, kita bisa cari security user. Atau kita bisa gunakan Ctrl W ya. Untuk mencari itu bisa menggunakan Ctrl W ya. Nah, ini server rule-nya standalone server ya. Oke ya. Nah, terus kemudian security-nya di mestinya ada di kita gunakan Ctrl W saja ya. Where user user Ctrl W Ctrl W Ctrl W. Oke, security usernya berarti menggunakan yang ada di cukup ya, mungkin itu aja ya. Jadi kita sudah low saja. Kemudian apalagi ya, interface 56100 band interface only yes ya. Sebenarnya sih tidak menggunakan ini nggak apa-apa ya. Nanti kita coba cek saja ya. Jadi nah, kita sebelum ke sana ya kita bisa membuat satu folder terlebih dahulu ya. Kita buat folder terlebih dahulu mkdir ya, misalkan kita mau buat itu di current directory saya berada di root ya. Jadi kalau berada di root kita alihkan dulu ke home ya. Jadi /home administrator. Nah, di sini mkdir kita buat read only. Oke ya. Nah, di sini
Terus kemudian bikin apa lagi? Nah, kita bikin yaitu writable mkdir writable. Nah, ini sebenarnya folder ya. Kita membuat folder. Oke, di dalam folder read only ya kita mau bikin yaitu file yang namanya file txt ya. Nah, file txt ya, nih di sini nih. Kita gunakan file txt. Oke, kita gunakan perintah touch atau kita masuk dulu ya, kita ke read ya. Kemudian touch file ya text.txt. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa ganti dulu ya mode yaitu dengan 77. Nah, ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah supaya file tersebut itu bisa diakses, ditulis dan dibaca baik itu untuk user, owner, author ataupun group ya. Gitu. chmod 77 file txt. Nah, seperti ini ya. Untuk melihat ls-l. Nah, ini kita bisa lihat bahwasanya dia di situ ada ini, di sini adalah user owner, ini user group, ini adalah user author ya, seperti itu. Oke. Nah, nilainya kenapa 777? Nah, itu terkait dengan akses ya. Kalau misalkan dia read itu 4, write itu 2 ya, execute itu 1 ya. Jadi nanti dihitung saja ya. Gitu. Jadi 4 2 1 kan berarti 7 ya. Gitu. Nah, oke, baik. Kita masuk kembali di cd/home administrator writable. Oke, kita sudah masuk. Kita bikin kembali touch file text.txt. Kemudian chmod 77 file txt. Oke, ini kita clear. Oke, sudah ya. Nah, kita sudah punya dua folder, yaitu folder read only dan folder writable. Oke. Nah, selanjutnya ya kita bisa mengkonfigur di smb.conf ya, nano /etc ya, etc samba smb.conf. Nah, ini kita buka, yes. Nah, kita langsung aja menuju ke paling bawah ya. Nah, kita tinggal tambahkan aja di bawah ini. Nah, sebenarnya tidak di sini ya. Nah, kita bisa tambahkan yang bagian folder ya. Oke, kita buat di sini aja ya. Nah, ini kita bisa buat read only. Read only ini maksudnya adalah folder daripada ini comment. Nah, ini comment ini maksudnya nanti kalau ada akses tertentu dia akan muncul jendelanya, hanya dapat membaca saja misalkan. Oke, patch ini adalah satu lokasi ya, lokasi daripada direktori yang kita share tadi, home administrator read only ya. Nah, seperti ini. Kemudian browsable itu berarti terkait dengan akses ya.
kemudian writable. Nah, variable-nya ini no karena kita hanya read aja, read only, ya, yes. Kemudian guess ini adalah user lain ya. Kemudian share mode, yes. Kemudian public, ya, yes. Nah, ini kemudian untuk yang writable. Ini komennya dapat menulis successful. Path lokasinya ya, home. Ini selalu ya harus ada slashnya ya, administrator. Writable. Kemudian browsable, ya, terus writable, kemudian read only. Nah, ini kan tidak read only ya, artinya dia adalah akses read, dia bisa membaca gitu. Guess, oke. User order ya, share mode, yes. Public, yes. Oke. Nah, seperti ini aja konfigurasinya. Kita Ctrl X, yes, enter. Oke, nah setelah itu baru kemudian kita bisa merestart ya, merestart daripada servisnya, sistem ctl ya, restart smbd. SMBD ya, kalau NMBD ini adalah name ya. Jadi kita hanya setting samba saja, berarti SMBD. Oke, kalau sudah, atau bisa menggunakan /etc itu juga bisa ya, /etc init.d ya, samba ya, samba restart SMBD ya, SMBD restart. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa ya, sama. Nah, kalau sudah ya kita bisa akses ya daripada Windows-nya ya. Kita coba cek di kliennya ya. Kita hidupkan terlebih dahulu networknya, ini menggunakan yang host only adapter ya. Terus kemudian kabel connected ya. Ini jangan sampai lupa bahwa dia di adapter 3 ya, karena tidak tadi yang Ubuntu server ini dia berada di networknya ada di adapter 3 ya. Jadi seperti itu ya, harus sama ya. Oke, ini yang saya gunakan untuk kliennya adalah Windows XP SP3 ya. Jadi sebenarnya bisa saja dengan Windows yang lainnya ya. Namun perlu memperhatikan juga spek komputer kita ya. Spek komputer host itu sangat perlu untuk kemudian kita cross-check ya, karena memang untuk meload daripada sistem virtual itu butuh memori yang cukup tinggi. Selain itu juga komputasinya cukup tinggi juga. Oke, nah kita bisa sesuaikan dulu ya IP-nya, kontrol panel, network,
Nah, di sini kita bisa sesuaikan. Oke, di IP 192.168.56, misalkan ini 102 ya. Oke, seperti itu. Oke, coba pingin dulu. Ping 192.168.56.100 ya. Nah, ini berhasil. Ya, artinya koneksi antar keduanya sama, bisa. Oke, ping 192.168.56.102 ya. Nah, ini kedua-duanya sudah berhasil nih. Nah, kalau sudah berhasil, maka kan artinya antara server Ubuntu dengan Windows PC client, nah ini terhubung. Nah, ketika terhubung kan kita bisa sharing ya, seperti itu. Nah, kita bisa sharing ya, kita coba cek ke sini ya. Akses saja filenya 56100 kan tadi ya. Oke, nah ini dia. Ini filenya. Oke, kita bisa tes misalkan. Kita save. Nah, ini nggak bisa ya. Dia nggak bisa nge-save gitu. Kita save nggak mau ya. Kita save nggak mau. Nah, seperti itu. Nah, berbeda ketika kita berada di yang file writable. Ya, kita bisa tes gitu ya. Nah, kita save. Nah, bisa ya. Nah, gitu seperti itu. Nah, kalau kita buka di sini ya, misalkan nano /etc home ya. Home bukan nano ya, tapi cat. Kan kita mau melihat cat administrator writable file. Nah, nih tidak terlihat, filenya ada di txt. Oke, coba kita cek ya, tes it. Oke, kita coba save. Nah, baru kita muncul. Oke, mungkin itu aja ya untuk Samba sharing ya. Anda bisa sharing folder tertentu, file tertentu. Anda bisa misalkan bikin folder. Sorry, untuk bikin folder tidak bisa ya, karena yang tadi diberikan aksesnya chmod di file txt-nya. Gitu. Jadi kalau misalkan Anda mau menambahkan folder, maka untuk folder writable ini harus di chmod 77 juga. Oke. Nah, seperti itu. Baik, mungkin itu. Selamat mengerjakan.